Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anak Kentang dan terima kasih sebelumnya ya sudah klik video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu cepetan karena subscribe kalian sangat berarti agar channel kami makin berkembang dan aku juga makin semangat ya dalam upload videonya. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya ya. Nah, hari ini aku akan ajak kalian untuk membahas kejadian atau peristiwa yang terjadi di tahun 1912 di Samudra Atlantik Utara. Penasaran dong? Kalau begitu kita langsung simak saja videonya. Royal Mail Ship Titanic atau RMS Titanic atau yang lebih kita kenal dengan kapal Titanic adalah satu dari 3 kapal penumpang yang dioperasikan oleh White Star Line dan diproduksi oleh Harland and Wolff Shipyard di Belfast, Irlandia pada tanggal 31 Maret 1909 sampai 31 Mei 1911. Kurang lebihnya 2 tahun ya guys. Dan launching di tanggal 2 April 1912, lebih tepatnya 1 tahun kemudian. Dan panjang kapal Titanic itu ada 269 meter dengan tinggi mencapai 53 meter. Dan untuk pelayaran perdananya dilakukan tanggal 10 April 1912 dari Southampton, Inggris menuju New York dengan membawa 2.224 orang yang terdiri dari 900 awak kapal, sejumlah orang terkaya di dunia, dan lebih dari 1.000 imigran Britania Raya, Irlandia, Skandinavia, dan negara lain yang mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Dan untuk fasilitasnya juga lumayan lengkap untuk kualitas kapal di tahun tersebut ya. Di antaranya ada gimnasium, kolam renang, perpustakaan, ada restoran juga kelas atas dan kabin bawah, serta ada lapangan tenis, pemandian Turki, serta telegraf nirkabel mutakhir yang dioperasikan untuk keperluan penumpang dan operasional kapal. Selanjutnya, Titanic juga memiliki perlengkapan keamanan yang modern, seperti kompartemen kedap air dan pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh. Tetapi, kapal tersebut hanya memiliki sekoci dengan daya tampung 1.178 penumpang, yang artinya hanya bisa menampung sepertiga dari total penumpang dan awak. Kapal Titanic mulai melakukan perjalanannya dari Southampton, Inggris pada tanggal 10 April 1912, lalu singgah di Cherbourg, Prancis dan Queenstown, Irlandia sebelum sampai di New York, Amerika Serikat. Nah, setelah berhenti di Queenstown, Irlandia, kapal yang dinahkodai oleh Kapten Edward John Smith tersebut berangkat dengan kecepatan penuh menuju New York City. Nah, diinformasikan saat itu untuk kondisi cuaca sedang hangat yang menyebabkan banyak gunung es hanyut ke lautan dan bahkan masuk ke jalur pelayaran kapal. Meskipun cuaca sedang tidak bersahabat, para kru kapal memutuskan tetap berlayar dan meyakini bahwa Titanic tetap akan aman. Bahkan di tanggal 14 April 1912 malam, ada sebuah kapal yang berlayar dari alur yang sama dan sempat melaporkan melalui radio tentang adanya gunung es yang ada di jalur pelayaran. Tapi tidak dihiraukan saat itu oleh operator radio Titanic, Jack Phillips, karena beliau beranggapan bahwa peringatan tersebut tidak dimulai dengan awalan MSG atau Master Service Gram yang mengharuskan kapten untuk langsung menerima pesan tersebut. Dan akhirnya sebelum tengah malam masih di hari yang sama di tanggal 14 April 1912, tepatnya di pukul 23:40 malam, setelah 4 hari Titanic berlayar, kapal tersebut
gagal menghindari gunung es yang berada di sisi kanan kapal dan memecahkan setidaknya 5 kompartemen dari 16 kompartemen kedap air yang menyebabkan pelat lambung Titanic melengkung ke arah dalam. Selama 2,5 jam, kapal perlahan terisi air dan akhirnya tenggelam ke dasar Samudra Atlantik. Dan tepatnya sebelum pukul 2.30 dini hari, Titanic patah menjadi 2 bagian dan orang-orang yang masih ada di atasnya banyak yang terjatuh dari kapal atau meninggal membeku di dalam air dalam hitungan menit. Diperkirakan saat itu korban yang meninggal dunia terdapat 1.514 orang termasuk awak kapal serta kapten kapal itu sendiri. Kesaksian korban selamat yang pertama itu ada Catherine Gilnack yang merupakan penumpang kelas 3 yang naik dari Queenstown di tanggal 11 April 1912 dan saat kejadian beliau ini dengan beberapa wanita lainnya berhasil naik ke Skocie yang jumlahnya sangat terbatas dan dievakuasi menuju New York, kota tujuan akhir Titanic sebelum kecelakaan itu terjadi. Nah, beliau sendiri ini beranggapan bahwa kejadian itu merupakan bagian dari perjalanan Titanic dan berpikir juga kalau Skocie yang ditumpanginya juga cara lain menuju New York. Kesaksian korban berikutnya itu ada Fahinah Burat, warga kebangsaan Turki, yang menyatakan bahwa sebenarnya penyebab kapal tenggelam adalah dari sebuah ledakan dan kebakaran. Nah, pernyataan tersebut diperkuat oleh George Frederick yang merupakan seorang pelayan di salah satu Skocie yang juga beranggapan sama bahwa beliau mendengar setidaknya ada 2-4 kali bunyi ledakan yang menyebabkan bagian belakang kapal tenggelam. Bahkan penelitian lebih lanjut dilakukan oleh John Wickman juga menyimpulkan bahwa kru kapal Titanic telah melakukan kesalahan besar dengan menyalakan lampu dan menyebabkan ledakan pada tubuh kapal sehingga membuat kapal tenggelam. Nah, menurut kalian nih guys, penyebab tenggelamnya kapal Titanic yang sebenarnya apa nih? Karena terbakar atau memang karena menabrak gunung es? Mungkin bisa tolong bantu jawab di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalau kalian suka videonya, bisa klik tombol like-nya, comment, and share video ini. See you in next video. Bye!